Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Dari Ibu Puji, cabang Gabus, Grobogan, Ustaz. Ya, Purwodadi ya. Apalagi? Apa yang ditanyakan? Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, bacaan ta'awud dalam sholat, Ustaz. Apabila kita berjamaah sebagai makmum, itu membaca ta'awudnya, apabila imamnya jahar, maka kita membaca ta'awudnya misalnya 3 rakaat itu berarti di rakaat ketiga, karena kita mau membaca Al-Quran di rakaat ketiga. Ya. Pada waktu imam jahar kan kita mendengarkan, Ustaz. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana apabila kita membaca berjamaah pada waktu sholat subuh yang hanya 2 rakaat dan dua-duanya dibaca oleh imam jahar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kafarah, Ustaz. Sakit yang bagaimana atau orang sakit yang seperti apa yang sakitnya itu bisa menjadikan kafarah buat kita yang sakit, Ustaz. Kadang-kadang saya tuh juga merasa gini, Ustaz. Apabila waktu sakit itu juga merasa takut ataukah cemas, sehingga dengan perasaan takut itu kadang-kadang kita juga merasa mengeluh gitu. Nah, mengeluh karena sakit. Nah, yang saya tanyakan, orang yang sakitnya bisa menjadi kafarah itu orangnya yang bagaimana harusnya. Kadang-kadang saya juga merasa takut itu, terus timbul kadang-kadang sama suami minta maaf karena terus mohon ridhonya, karena kita takut suatu saat kita dipanggil Allah kan. Kalau suami sudah ridho kan insya Allah istri kalau suami ridho kan bisa masuk surga. Itu kadang-kadang perasaan takut tuh timbul seperti itu, Ustaz. Jadi terus kita minta maaf sama suami, minta ridhonya itu. Nah, apakah waras gak itu soneh itu ya? Jadi nek sakit takut, nek waras gak itu soneh. Ya kalau udah ngaji mungkin berhati-hati, Ustaz. Oh gitu. Ya, terus yang berikutnya, Ustaz, apakah termasuk menganiaya diri, Ustaz? Misalnya kita tuh dalam kondisi kurang fit atau kurang sehat, tapi kita tuh tetap juga misalnya ada pengajian tetap kita berangkat ngaji, karena kita juga tadi karena kita masih kuat, kenapa nggak berangkat gitu loh. Nah, apakah itu termasuk menganiaya diri, Ustaz? Karena mungkin juga ini sakit itu kadang-kadang kalau pas nggak kumat itu ya seperti nggak sakit, Ustaz. Tapi kalau pas kumat itu seperti ini, kumatnya tuh dari lutut ke bawah dan siku-siku itu merasa gemetaran, dingin, terus akhirnya lemes gitu loh, Ustaz. Lah nggak tahu itu sakit apa. Kemungkinan kalau misalnya di majelis kita ini kita punya dokter, apakah dibolehkan atau diperkenakan kita periksa ataukah cek bisa diketahui sakit apa keluhan seperti ini. Mungkin itu, Ustaz, yang ingin kami sampaikan. Saya mohon doanya Al Ustaz. Mulai tanggal 15 kemarin tempat kami juga sudah diresmikan sebagai cabang, sehingga kami kalau bertanya tidak binaan Gabus tapi sekarang cabang Gabus. Makanya mohon doanya, mudah-mudahan jamaah yang ada di majelis kami, kebetulan di rumah kami, mudah-mudahan juga semakin semangat dan semakin istiqomah dalam mengamalkan hasil kajian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan ta'awud Ibu ya, diperintahkan oleh Allah itu, wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Perintahkan baca ta'awud itu kalau mau membaca Al-Qur'an. Jadi sudah betul kalau sholat maghrib, sholat isya pada rakaat ketiga nanti membaca ta'awud karena akan membaca Fatihah. Bagaimana di waktu sholat subuh? Imamnya membaca jahar 2 rakaat, kapan baca ta'awud? Ya tidak usah baca. Tidak membaca kok kamu. Ya. Kalau sholat jahar itu imamnya bacaannya didengar, makmum mendengarkan saja, tidak usah ikut baca. Bacanya baca iftitah. Nah, biasanya iftitah terus Fatihah lah. Fatihah yang baca imamnya. Kita mendengarkan saja, enggak usah membaca ta'awud. Nanti kalau kita akan membaca Fatihah, nah itu kita membaca ta'awud. Kalau 2 rakaat subuh imamnya jahar bacanya, ya kita tidak usah baca. Tidak usah baca ta'awud. Sama yang kedua,
sakit yang dapat mengurangi dosa-dosanya itu kalau dia diberikan dalam keadaan sakit itu bisa menerima dengan sabar. Sabar. Tidak mengeluh, ya. Ya, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sabar. Jadi tidak kok sabar itu dalam keadaan sakit tetap bertahan dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, imannya tetap lurus. Jadi kok sakit orang mari-mari, ya, tak dokter kira mari, dokter kira mari, terus akhirnya yang alternatif. Kemarin ada yang kita alternatif karena sakit, kakinya itu disusap berapa kali sambil dipijat tuh keluar kodoknya 20 katanya. Kodok. Ya, saya katakan bagaimana itu Ustaz? Wih sihir. Ya. Sihir. Seperti orang yang sakit katanya nenggo ngulu kok gulune lara, gawa neng dukun, tukang sihir itu. Diusap-usap itu pakai telur, terus telurnya kan mecah, ternyata dalamnya ada paku hidup, ada kawat, ada itulah, itu sihir. Ya, ndak mungkin itu. Ndak mungkin. Mau neng gulu kok neng paku hidup sak gegem itu coba. Oh lagi kecocok rigreh wis. Ya, bingung apalagi paku hidup sak gegem. Nah, itu sudah sihir. Itu dosa. Itu kalau begitu orang itu tidak sabar namanya. Dia sakit tidak mohon kesembuhan pada Allah, malah yang tukang sihir. Nah, dihapusi akhirnya. Nah, itu tidak sabar. Maka orang yang sabar walaupun sakit tetap berobat kepada ahlinya, tapi keyakinan mohon kesembuhan pada Allah. Nah, itu yang orang sabar. Nah, itu menjadi kafarah dosa-dosanya. Jangan tuh sakit, kalau ngapura bojone, aku nek mati suami saya ridho, bareng mari gawe dosane nyepelekke karo bojone neh. Dijak ora gelem neh. Nah, gitu dah. Nah, ndak begitu ya toh. Nah, maka sabar pada Allah. Mohon pertolongan, kesembuhan pada Allah. Itu jadi kafarah dosa-dosanya. Kalau sakit, datang ngaji apa menganiaya diri? Tidak. Yang sakit kok bisa ngaji, bisa datang ke pengajian. Mungkin ibu termasuk orang yang bertakwa, benar, ya, membenarkan kebenaran, membenarkan janji Allah, dan termasuk orang yang tidak bakhil. Karena Allah berfirman, wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jadi orang yang bakhil, mendustakan kebenaran, maka dimudahkan oleh Allah mendapat kesulitan-kesulitan. Tetapi wa amman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa yang suka memberi tidak bakhil, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebenaran janji-janji Allah, kita yakin akan janji-janji Allah, maka dimudahkan oleh Allah mendapatkan kebaikan. Wasanu yasiruhu lil yusra, walaupun sakit. Ya, tapi ini saatnya pengajian, saya bisa datang. Janji Allah akan menolong hambanya yang menolong agama Allah. Ya. Janji Allah memberikan datang di suatu majelis ilmu, ya, dimudahkan jalannya ke surga. Datang di majelis ilmu, kata Nabi, nilainya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Saya yakin semua itu. Maka karena dorongan itu, walaupun saya terasa sakit, ya, tidak kehilangan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunat, tidak kehilangan lacak jalan yang mudah ke surga, ya. Tidak kehilangan kepercayaan pertolongan Allah pada hambanya yang menolong agama Allah. Nah itu maka mudah-mudahan termasuk orang yang tidak bakhil dan meyakini janji-janji Allah. Ya, walaupun sakit bisa datang. Tapi orang yang mendustakan kebenaran dan bakhil, walaupun itu mudah tapi jadi sulit mendapat kebaikan.
kebaikan yang lebih baik dari 1000 rakaat, sholat sunnah, dimudahkan orang yang datang di masjid itu, dimudahkan jalannya menuju surga, diampuni segala dosa-dosanya. Itu kebaikan yang sebanyak itu mudah terhalang untuk mendapatkannya. Dilalah harap mangkat ngaji, ya. Kemarin 1 minggu sehat walafiat, dah saat berangkat arep ngaji dilalah mencret. Ora iso mangkat meneh. Dah besok direncanakan besok lama minggu yang datang awake sehat, dilalah enek tamu. Nah, enek tamu iso ngalangi pengajian. Harusnya kalau saya yakin kepada kebenaran pengajian itu, ada tamu, maaf, ini pas saya jadwal pengajian, kalau ketemu saya, syukur mau saya ajak, mari ngaji dulu, nanti setelah ngaji kita bicarakan urusan kita. Nah, gitu. Nah, sehingga tidak terhalang gitu. Nah, terus udah melayani ya minggu yang akan datang. Wah, minggu datang lagi sudah siap mau berangkat, anaknya genti sing sakit, sehingga alangan untuk mendapat kebaikan itu ada saja itu. Lah itu perlu hati-hati. Apakah saya termasuk orang bakhil? Apakah saya termasuk orang yang mendustakan kebenaran? Kalau orang bakhil dan mendustakan kebenaran, fasanu yasirhu lil usra. Dimudahkan oleh Allah mendapat kesulitan-kesulitan memperoleh suatu kebaikan. Artinya untuk memperoleh kebaikan itu alasannya, halangannya ada saja itu. Ada. Tapi kalau dimudahkan oleh Allah, walaupun jauh dari Suruh Semarang, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Jambi, ada yang dari Medan tadi, Pak Sarijo sama-sama tadi, Hartoyo ya. Semesam dari Medan, yang satu dari Binjai. Karena tahu yakin dapat kejanji Allah di ini, ya, baikan itu berangkat sudah dari malam. Ya, berangkat. Berapa biaya yang dikeluarkan? Ya, yakin setiap hal dikeluarkan oleh kita untuk di jalan Allah, Allah akan mengganti. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuhu. Allah akan mengganti. Tidak mungkin saya akan melarat karena mengeluarkan uang untuk kepentingan sabilillah. Nah, itu yakin itu. Maka jauh tidak halangan, bukan halangan. Itu namanya mendusta tidak bakhil dan meyakini janji-janji Allah. Nah, maka itu ibu kalau terasa sakit, kenyataannya masih bisa datang ngaji. Ya. Siapa tahu nanti Allah beri pertolongan di pengajian malah hilang sakitnya. Perkara nanti setelah pulang pengajian terasa sakit lagi, tetapi kebaikan yang saya dapat tadi tidak hilang. Coba ibu tidak datang di pengajian terasa sakit, neng omah telit-telit dhewe sikine malah sakit. Nah, di sini kan terhibur, konsentrasi pertanyaan, konsentrasi ngaji, rasa sakitnya hilang. Nah, pertolongan Allah kan. Nah, nanti kan udah pulang sakit lagi ya, nggak apa-apa, sabar. Tapi kebaikan walaupun dalam kondisi sakit, kebaikan yang sebanyak itu jalannya menuju ke surga dimudahkan. Pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat sunat, 1000 rakaat didapat. Sudah, berarti walaupun sakit tetap mendapat kebaikan-kebaikan. Nah, itu bukan menganiaya diri itu ya. Kecuali kalau mau sakit-sakit betul memang tidak bisa berangkat ya. Lagi sakit di rumah, deleng-deleng ya, tidak ada toh, mau sambat kemana. Kalau di sini ternyata sakit nanti nggak bisa jalan, di sini ada dokternya. Di bawah ada tempat perawatannya. Nanti tinggal turun ke bawah, panggilkan Pak, ini butuhkan dokter karena ada yang sakit. Dokternya sudah datang sendiri. Diobati, dikasih obat, diperiksa, rasa bayar. Pokoknya bangsa MTI semuanya gratisan. Ya mulang ya orang bayar, datangan mubaraknya tidak bayar, dokter ya rasa bayar, kasih obat ya rasa bayar, udah. Ya, tidak bayar. Dan di sini dokternya banyak ini. Nanti kalau saya ngomong ini di bawah ada yang sakit, dokternya sudah datang, mungkin 2-3 datang kabeh.